Shalom. Puji Tuhan menyapa jemaat Tuhan baik yang ada di gereja. Puji Tuhan ada Papa Mama Cia keluarga bersama-sama anak Brian, anak Cia, bersama keluarga gembala dan seluruh jemaat yang ada di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan, selamat menikmati hadirat Tuhan di ibadah kita tengah minggu malam hari ini. Kasih Kristus senantiasa menjadi kekuatan, pertolongan, pengharapan kita. Sebab kasih Tuhan itu yang selalu memperbaharui, menyegarkan, memberikan kita kekuatan kuasanya ajaib. Ya, pada malam hari ini kita boleh kembali dipersekutukan dalam ibadah kita. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, kita langsung kembali melanjutkan tema hari Minggu, perihal pesan Tuhan melalui Nabi Amos, seeking God, mencari Tuhan atau mencari Allah. Pada hari Minggu kita sudah bicarakan apa yang menjadi alasan sehingga Amos memberikan sebuah pesan sederhana tapi yang begitu sangat penting, perihal mencari Allah. Hari Minggu kita sudah bicarakan panjang lebar bagaimana peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan mencari Allah. Melalui kitab Amos, di situ kita temukan apa yang menjadi alasan Amos untuk menyampaikan pesan Tuhan. Sekali lagi di latar belakangi sebuah keadaan, peristiwa yang akan terjadi, yaitu 2 tahun sebelum gempa bumi. Jadi sebelum ada peristiwa yang betul-betul akan menggoncangkan bangsa Israel dan Yehuda, Allah sudah menyampaikan pesannya terlebih dulu untuk mengingatkan umat Allah pada waktu itu. Kenapa pesan ini sedemikian rupa disampaikan? Yaitu pesannya itu sebenarnya terangkumkan melalui kata carilah Allah, carilah Tuhan. Ayatnya di dalam Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Itu ayat kuncinya. Amos memberitahukan beberapa alasan mengapa kita harus mencari Tuhan. Yang pertama adalah karena waktu ini adalah waktu yang jahat. Waktu ini adalah waktu yang jahat. Sebab itu kita harus banyak berdiam diri. Kita harus banyak beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita diluputkan daripada setiap kejahatan yang terjadi, yang sudah diberitahukan oleh Allah kepada kita melalui Nabi Amos. Alasan yang kedua adalah karena memang kejahatan ini bertambah-tambah. Kejahatan dosa ini bertambah-tambah. Dan itu adalah sebuah fakta akhir zaman. Manusia diperingatkan gak tambah, bertobat tambah. Sepertinya mengabaikan peringatan itu. Terbukti dunia ini gak semakin banyak orang baik, gak semakin banyak orang benar. Ya, kita berdoa supaya orang baik, orang benar itu semakin bertambah. Tapi kenyataan yang terjadi, kita lihat banyak orang justru melakukan sebaliknya hari-hari ini. Apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang sudah Tuhan katakan jangan lakukan, orang melakukannya. Kenapa? Sebuah indikasi bagaimana manusia di akhir zaman dalam tidak tahu karena alasan apa, tetapi firman Allah sudah mengingatkan kita, sudah memberitahukan sampai kepada kitab Wahyu, barang siapa berbuat jahat akan dibiarkan terus berbuat jahat, yang cemar akan terus dibiarkan cemar, barang siapa yang benar akan terus melakukan kebenaran, yang kudus akan semakin menguduskan dirinya. Wahyu 22 ayat 11. Jadi Tuhan membiarkan semuanya terjadi sampai pada waktu Tuhan sendiri Allah akan mengadakan pemisahan yang Allah buat di atas semua orang di dunia ini. Alasan yang ketiga adalah celakanya lagi, gereja tidak menjadi sebuah tempat di mana Allah, satu-satunya tempat yang menjadi perhatian Allah itu seharusnya di dunia ini adalah gereja. Tapi kalau gereja sendiri tempat menjadi perhatian, kalau dunia, kita bisa berkata ya namanya dunia. Maklum kalau kita lihat di luar gereja, orang berbuat jahat, orang semakin bertambah-tambah karena mereka tidak mau mendengar atau mereka belum belajar diajar firman. Tapi kalau gereja sendiri menjadi tempat pengajaran, menjadi pusat pemberitaan firman Tuhan, menjadi tempat di mana kegerakan Allah, roh Tuhan bekerja. Tapi sebaliknya gereja Tuhan telah berubah menjadi tempat yang hanya untuk hal yang sama dilakukan seperti orang-orang dunia, mengejar keinginan, mengejar hawa nafsu, mengejar hal-hal yang bersifat daging asti. Gereja pun tidak akan menjadi sebuah tempat di mana Allah berkenan, seperti yang diperingatkan oleh Nabi Amos pesannya. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang perkumpulan rayamu. Ya,
Bahkan apa bilang kau, sesungguhnya apabila engkau mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak mau Anda. Lihat kata-kata benci, menghinakan, tidak mau pandang, sampai Tuhan katakan, dan korban bakaranmu berupa ternak tambun pun aku tidak mau pandang, aku tidak suka. Lagu-lagu keramaianmu itu dijauhkanlah daripada aku. Aku tidak mau mendengar lagu gambusmu, aku tidak mau dengar. Ayat yang ke-23. Maka kami bicara praise and worship, pujian penyembahan tidak menjadi sebuah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan beritahukan atas umatnya, jemaatnya, gerejanya, atas semua. Gereja berarti seluruh pelayan Tuhan, jemaat. Kita harus sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Karena Allah telah memberitahukan, Allah memperingatkan apa yang terjadi pada waktu itu, dan itu sebagai sebuah pernyataan juga untuk kita sekarang ini. Baik, yang ketiga hal kita sudah bicarakan apa yang menjadi alasan. Sekarang poin yang keempat berbicara tentang keadilan dan kebenaran yang tidak dilakukan sebagaimana semestinya. Seperti dikatakan pada ayat yang ke-7 dari Amos pasal 5. Hai engkau yang mengubah keadilan menjadi ipu. Ipu itu racun. Ipu. Amos 5 ayat yang ke-7. Hai engkau yang mengubah keadilan menjadi racun, menjadi ipu, dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Keadilan telah berubah, keadilan telah berfungsi terbalik, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Yang baik dikatakan jahat, yang jahat dikatakan baik. Terbolak-balik. Keadilan dan kebenaran telah dibolak-balik. Penyembahan yang sesungguhnya telah dianggap menjadi penyembahan yang fanatik, berlebihan. Tetapi penyembahan yang bersifat entertain menjadi sebuah penyembahan yang disukai. Wah, musiknya bagus, penyanyinya suaranya bagus, penyembahnya. Ibadah diubah menjadi sebuah ruangan konser yang sedemikian rupa, menggantikan arti hadirat Allah yang sesungguhnya. Alat musik menempatkan tempat yang lebih baik, skill talenta menjadi tempat yang lebih baik daripada hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Persekutuan doa-doa secara pribadi diabaikan hanya karena merasa pelayanan begitu sibuk, pelayanan begitu banyak, jadwal begitu penuh, sehingga banyak pelayan-pelayan Tuhan tidak lagi mempersiapkan pelayanan dan sebaik-baiknya. Yang penting adalah persiapan teknis, skill. Lagunya sudah hafal belum? Lagunya sudah cocok dengan nada suara, kunci pemain musiknya sudah, harmoninya bagus belum? Hanya jadwal latihan yang dimunculkan, dan hanya soal bagaimana dengan alat sound system. Sudah pakai alat sound system yang terbagus, terbaru, mic yang terbaru, disibukkan. Kemudian bintang tamu siapa kira-kira yang menarik? Ibadah sudah digantikan seperti sebuah pertunjukan, seperti sebuah penampilan. Nah, kalau sudah seperti ini pasti ujung-ujungnya harus menarik dana. Teriakan di ujung ibadah akhirnya akan berkata, jemaat beri yang terbaik, supaya kita pun bisa melayani yang terbaik. Padahal pelayanan terbaik tidak harus selalu dituntut dengan dana uang. Tapi yang penting adalah bagaimana persekutuan umatnya, persekutuan pelayan-pelayan Tuhan itu dekat dengan Tuhan. Allah tidak mencari kemegahan, sekali lagi Allah tidak mencari kemegahan secara dunia, kemewahan, fasilitas, alat musik, ruangan seperti studio yang luar biasa bagusnya. Bukan itu. Itulah sebabnya Amos memperingatkan, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Hari-hari ini begitu banyak. Maafkan saya harus berkata sebenarnya Allah tidak mau melihat apa yang keluar semata-mata terdengar dari mulut, dari perbuatan kita, tapi Allah mau melihat hati. Allah melihat hati, seperti prinsip yang Allah pegang dari awal ketika Allah memilih Daud. Daud itu anak kecil, Daud itu tidak diperhitungkan, tetapi Daud jauh lebih berkenan daripada kakak-kakaknya, karena Daud membangun hubungan. Kakak-kakaknya punya skill, kakak-kakaknya punya keahlian, kakak-kakaknya punya kepandaian, pengalaman berperang, pengalaman menjadi seorang pemimpin. Tapi bicara hubungan pribadi dengan Allah, Daud memiliki hal itu. Pujian, penyembahan, pelayanan firman, pelayanan ini rumah Tuhan, ini bukan rumah, maaf,
bukan rumah music house, bukan rumah studio musik, bukan rumah pertunjukan, sehingga kita mengabaikan hal yang paling utama adalah api yang dari Tuhan. Apa itu api yang dari Tuhan? Yaitu Roh Allah, yaitu hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Tidak dapat digantikan dengan penampilan yang begitu impresif, menarik, menawan, teatrikal. Wih, ngomongnya, suaranya dan bukan. Bapak Ibu, ingat peringatan yang ketiga itu. Makanya kalau ini sudah terbolak-balik, kalau ibadah sendiri terbolak-balik, hal-hal yang tidak penting dianggap penting, hal-hal yang tidak terlalu harus diperhatikan sendiri dia terlalu diperhatikan. Padahal yang paling penting yang harus diperhatikan adalah hubungan secara pribadi. Koinonia, persekutuan kita dengan Tuhan. Itulah yang harus terjadi. Sebab kalau tidak, kalau gereja sudah melakukan sebuah ibadah yang salah, makanya keadilan kebenaran pun berfungsi terbalik. Keadilan tidak akan bisa berjalan sebagaimana semestinya. Demikian juga kebenaran. Kalau ibadah sudah mulai kehilangan orientasinya yang benar, maka semuanya akan mengubahkan kehidupan sehari-hari. Perilaku kita pun akan berbeda, akan tidak sama. Kalau kita di hadapan Tuhan berbeda, bagaimana lagi dengan menghadapi dunia yang penuh dengan segala tipu dayanya? Kita pun akan bingung, kita akan digelisahkan, diombang-ambingkan. Sebab itu kita harus temukan kebenaran lebih dulu dalam hadirat Tuhan. Bagaimana kita benar dalam menyembah Tuhan, bersekutu, bukan dipengaruhi oleh hal yang lainnya. Sekali lagi, Allah tidak tertarik dengan korban. Ingat yang disebutkan itu. Aku menghinakan perayaanmu, celebrationmu, perayaanmu, dan nyanyian-nyanyianmu, dengan gambusmu, termasuk dengan korban-korbanmu, perkumpulan danamu yang begitu besar. Allah tidak tertarik dengan semuanya itu. Sebab yang Allah kendaki, yang ayat 24 dari Amos pasal 5, kemudian setelah Allah berbicara tentang gerejanya, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ini loh keadilan dan kebenaran. Kalau kita betul-betul tahu bagaimana waktu yang sekarang ini dan menyikapi bagaimana kita harus hidup semakin benar melalui hubungan kita dengan Tuhan, maka keadilan dan kebenaran itu akan terjadi. Tapi sebaliknya, kalau kita mengabaikan semuanya yang sudah Tuhan beritahukan, pasti keadilan dan kebenaran tidak akan menjadi nyata. Yang Allah inginkan adalah kita harus adil dan benar. Kita boleh berdoa panjang lebar, punya waktu berdoa yang panjang. Semua itu adalah ditunjukkan bagaimana sikap kita yang adil dan benar, tindakan kita yang adil dan benar. Tambah itu semuanya jemaat Tuhan, gereja Tuhan, maka segala perkataan rohani yang paling indah yang kita sampaikan di mimbar yang hebat sekalipun tidak akan memiliki dampak kuasa yang ketiga. Ya tidak adil, ya hidupnya tidak benar, ya tidak sesuai dengan itu. Itu tidak akan mengefek, itu tidak akan membawa dampak bagaimana dunia tertarik akan gereja, akan mengenal Tuhan Yesus. Kalau keadilan dan kebenaran, sebab itu bagian yang keempat dan disebutkan di dalam Amos ini. Tetapi biarlah keadilan, karena pada ayat yang ketujuh Tuhan sudah mengingatkan, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi racun, menjadi ibu, dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Kebenaran sekarang sudah, lihat peristiwa dunia, apa yang menyebabkan Amerika sekarang ini menjadi kacau balau, bahkan menyebar ke seluruh dunia, adalah ketidakadilan. Isu diskriminasi rasialis menjadi sebuah isu ketidakadilan. Bayangkan justru ini dimulai di sebuah negara Kristen Amerika. Menyedihkan. Ketidakadilan menjadi sebuah pemicu daripada sebuah peristiwa yang sekarang ini terjadi di Amerika. Terbukti ternyata sekarang begitu banyak tindak ketidakadilan di dunia ini yang menjadi sebab musabab peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kekacauan, kekisruan dan sebagainya, karena ketidakadilan. Nah, kalau sudah tidak adil pasti tidak benar. Jangan ngomong benar dulu kalau tidak adil, kalau tidak belum adil. Adil dulu baru bisa bicara benar. Karena dari keadilan kita, maka orang akan tahu, oh benar. Coba kalau kita berbuat adil, orang akan katakan, benar Pak. Kenapa? Bapak adil. Kebenaran itu akan mengikuti sebuah tindakan keadilan kita. Kalau kita tidak adil, perbuatan kita tidak adil, otomatis, tidak benar. Kebenaran akan mundur ke belakang. Sebab itu keadilan, kebenaran, gereja, jangan engkau menciptakan sebuah ketidakadilan. Kalau orang-orang kaya kau tempatkan di belakang. Kalau orang yang berdoa
sambut demikian rupa, dengan sebuah senyum yang lebar, dengan bimbingan sampai ke tempat yang paling depan. Tapi kalau orang biasa, jemaat biasa, kita biarkan aja, senyum aja tidak. Sepertinya kita tidak lihat jemaat-jemaat yang masuk dengan penampilan-penampilan biasa. Berapa banyak gereja justru mengkotak-kotak masyarakat jemaat itu sendiri, memisah-misahkan satu dan yang lain, seolah-olah semua kelihatannya berbeda di hadapan Tuhan. Kita harus bertobat. Keadilan harus menjadi sebuah kebenaran yang nyata dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa merespek manusia hanya oleh karena keadaan jasmaninya, fisiknya. Oh, penampilannya menarik, penampilannya wah, sumbangannya besar, kemudian kita harus memberikan perhatian lebih kepada jemaat orang seperti. Bukan. Keadilan harus nyata kepada setiap orang. Kita harus sungguh-sungguh menempatkan kebenaran itu dalam setiap kehidupan kita, sehingga ini menjadi sebuah gaya hidup yang kita bawa di luar. Ketika orang dunia melihat betapa adil dan benar perbuatan yang kita lakukan, ini menjadi sebuah bukti, sebuah kesaksian bahwa firman Tuhan yang kita saksikan, yang kita beritakan menjadi firman yang betul, Pak, betul, betul, Dik, betul, saudara, betul. Apa yang kita lakukan? Kenapa? Karena kita melakukan keadilan dan kebenaran. Dunia sekali lagi sedang dikacaukan bukan oleh teroris. Teroris sudah nanti, buktinya ISIS sudah. Bukan, justru oleh karena perbuatan keadilan dan kebenaran. Kalau itu tidak dilakukan, Bapak Ibu, ini lebih serem akibatnya. Lihat Amerika sekali lagi, cerita George Floyd, korban daripada ketidakadilan. Nama ini menjadi sebuah nama yang sangat populer di seluruh dunia. George Floyd, seorang masyarakat biasa, tinggal di Minneapolis, Amerika. Penguburannya kemarin adalah dia orang biasa, tapi penguburannya disponsori orang-orang hebatnya Amerika. Karena sebagai sebuah seruan ketidakadilan di Republik Amerika. Amerika sebagai negara Kristen masih belum menunjukkan kebenaran, yaitu kebenaran yang mendasar, bersikap, berlaku adil. Itu yang harus kita perbuat. Gereja Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita menjaga kebenaran dalam perbuatan kita adil. Mari kita adil dalam segala sesuatu. Maka kebenaran itu otomatis. Jangan memandang muka. Siapa dia? Siapa dia? Tidak ada. Jangan melihat penampilan. Semua orang harus mendapatkan sikap yang sama untuk melihat kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Apa itu keadilan? Keadilan itu dalam pengertian sehari-harinya yaitu tadi, tidak memandang muka. Tidak memandang muka, itu adil. Dalam melihat ras, suku, bangsa, semuanya, latar belakang kaya, miskin, semuanya sama. Bahkan masa lalu yang buruk tidak menjadi sebuah perhatian bagi gereja Tuhan. Perhatian kita sebagai gereja adalah bagaimana setiap orang mengalami kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Tidak memandang muka. Nah, ketika kita tidak memandang muka, disinilah maka muncullah apa yang disebut dengan ketulusan. Kita nggak mungkin bisa tulus kalau kita masih lihat orang, lihat mukanya, asal tidak senang sama dia, asal tidak suka sama dia. Kita nggak akan bisa tulus karena kita masih melihat muka. Tapi kalau kita tidak memandang muka, tanpa kita sadari kita sedang membangunkan benih manusia rohani yang penuh dengan ketulusan, penuh dengan keikhlasan. Maka keadilan itu akan nyata dalam kehidupan. Dimulai dengan apa? Jangan memandang muka apapun, bahkan pada siapapun juga. Ya, kita harus bersikap adil. Adil bukan berarti semua sama-sama. Bahkan adil ketika kita dirugikan, kita memberikan keadilan, saya akan memberkati kamu. Itu sebuah keadilan. Hukum adil itu jangan bicara selalu harus sama-sama untung. Maaf, itu bisnis kalau sama-sama untung. Adilnya Tuhan, yang kaya memberkati yang miskin. Hebat kan? Yang rohani menguatkan yang belum rohani. Yang sudah mengenal Tuhan harus menopang yang belum, yang baru mengenal Tuhan. Itu adil. Bukan kemudian kita tuntut yang sama, bukan. Kalau kita tuntut sama,
Saya 50%, kamu 50%. Saya benar, kamu juga harus benar sama seperti saya. Tidak, keadilan dalam Tuhan itu adalah bagaimana kita menutupi kekurangan orang lain. Bagaimana yang berduit menutupi orang yang miskin. Sehingga yang kekurangan merasakan bagaimana pertolongan daripada keluarganya, saudara-saudaranya. Yang merasa hina tidak perlu merasa hina, karena yang merasa dirinya terhormat akan memeluk, akan menggendong, akan menempatkan dia bersama-sama. Kita sama di hadapan Tuhan. Bagaimana yang hina akan bisa merasa dirinya terhormat kalau tetap diperlakukan. Ya tadi saya katakan, gereja jangan membuat kursi-kursi yang memisah-misahkan orang, tempat-tempat favorit, tempat-tempat pilihan. Oh, yang di depan hanya kelompok tertentu, yang di belakang kelompok tertentu. Sebuah ketidakadilan sedang terjadi. Bukan demikian. Keadilan berarti justru saling melengkapi, saling menguatkan, saling membangun dalam segala perkara. Itulah keadilan yang tidak memandang muka, tulus apa adanya. Mari kita bisa menopang satu dengan lain. Mari kita bisa menerima satu dan lain. Kalau kita nggak bisa menerima satu dan lain, kekurangan atau kelebihan orang lain, maka kita sebenarnya belum tulus. Kalau kita membangun ketulusan, kita akan menerima satu dengan yang lain. Harus kita lakukan. Yang kedua adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu sederhana, bahasa sehari-harinya adalah hidup yang berkenan, hidup yang menyenangkan Tuhan. Makanya bicara kebenaran, wah ini lebih repot lagi. Hidup yang berkenan ini terus terang lebih susah. Alkitab sendiri pun menunjukkan tidak ada seorang hamba Tuhan yang disebut berkenan kecuali Daud. Musa sendiri pun tidak disebut sebagai seorang yang berkenan. Rasul-rasul tidak disebut sebagai orang berkenan. Orang yang berkenan di mata Tuhan itu hanya Daud. Luar biasa. Salah satu, banyak, berapa ayat Mazmur, ada 3-4 pasal berbicara tentang Allah berkenan pada Daud. Perjanjian Baru khususnya Kisah Rasul 13 ayat 22. Bagaimana Allah berkata tentang Daud. Allah berkata, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala perintahku. Rasul 13:20. Daud adalah seorang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau cuma Daud yang disebutkan berkenan, ternyata berkenan itu tidak mudah ya. Sehingga cuma Daud saja yang disebutkan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kebenaran itu berarti kita hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan itu berarti sama dengan kita nggak kompromi dengan dosa. Dosa bukan menjadi sebuah pilihan bagi orang yang mencari perkenanan Tuhan. Dosa menjadi sebuah hal yang dibenci, dijauhi. Kalau kita masih membiarkan dosa berkeliling di dalam hati, dosa masih mengider di dalam pikiran kita, perasaan kita, dilakukan atau tidak, kita masih berkata demikian terhadap dosa, maaf, kita belum menjadikan perkenanan kepada Tuhan menjadi sebuah satu-satunya pilihan hidup. Kalau kita masih membiarkan dosa berkeliling, aku lakukan atau tidak, wah keadaan ini kelihatan tidak bisa membuat saya pilihan lain, saya terpaksa melakukannya. Maaf, kita tidak hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita terlalu banyak alasan ketika kita sudah melakukan apa yang tidak benar, berdosa dengan alasan ini dan itu. Sebab itu kita harus membangun perkenanan kepada Tuhan. Itulah kebenaran. Ya tadi, bagaimana kita bisa hidup benar? Jangan kompromi dengan dosa, jangan biarkan dosa. Makanya Amos 5 mengingatkan kita, carilah yang baik, jauhilah yang jahat supaya kamu hidup. Ayat 14. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, supaya Tuhan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Maka ayat 15, bencilah yang jahat, cintailah yang baik, tegakkanlah keadilan. Baru bicara keadilan, kebenaran dulu akan harus dibangun di dalam kehidupan kita. Tadi kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, perkenanan Allah. Tegakkanlah keadilan. Mungkin Tuhan masih menyayangi, akan menyayangi sisa keturunan Yusuf. Bayangkan, sudah benci kejahatan, cintai kebaikan, tegakkan keadilan. Kata yang dipakai mungkin, masih mungkin belum, Tuhan pasti akan mempedulikan. Artinya untuk kita betul hidup berkenan itu, kita harus sungguh-sungguh mau bayar harga. Untuk mencari hidup berkenan kepada Allah, kita harus sungguh-sungguh
Supaya kita bayangkan kepada bangsa Israel waktu itu, Amos masih berkata, mungkin Tuhan akan menyayangi sisa keturunan Yusuf. Masih mungkin. Bukan, oh kamu pasti. Sebab itu umat Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, para pelayan Tuhan, marilah kita berlaku adil. Marilah kita berbuat benar, supaya keadilan, kebenaran itu boleh nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita berhubungan dengan dunia ini, bukan kata-kata firman Tuhan secara verbal itu rupiah, kita hafal ayat, tetapi tindakan kita tidak sesuai dengan ayat-ayat firman Tuhan yang kita ucapkan. Jangan, kita harus menunjukkan keadilan, justice and righteousness, keadilan dan kebenaran. Itu menjadi sebuah tindakan hidup yang nyata. Amsal 21 ayat 3 berkata, melakukan keadilan dan kebenaran lebih dikenal Tuhan daripada korban. Melakukan keadilan dan kebenaran, atau kebenaran dan keadilan, lebih dikenal Tuhan daripada korban. Jadi tanpa perbuatan yang adil dan benar, biarpun kita mempersembahkan korban sedemikian rupa, itu tidak akan menarik perhatian Tuhan, itu tidak akan membuat hati Tuhan disenangkan. Yang membuat hati Tuhan senang adalah apabila kita berlaku adil dan benar. Sebab itu ayat 15 di Amsal, tetap ya Amsal 21 ayat 15, melakukan keadilan adalah kesukaan orang benar, tetapi orang yang jahat takut kepada, tapi menakutkan kepada orang yang berbuat jahat. Amsal 21 ayat 15. Jadi biarlah keadilan dan kebenaran menjadi sebuah tindakan nyata. Kita tidak memandang muka, tidak melihat bahkan kepada orang yang membenci kita, yang memusuhi kita, yang tidak senang sekalipun dengan kita. Justru disitulah keadilan. Kita harus memberkati orang yang jahat. Itu adil. Kalau adilnya dunia kan berkati orang yang memberkati kamu. Itu adilnya dunia. Kalau adilnya Tuhan, berkati orang yang memusuhi kamu, supaya dia pun bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itulah keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan yang sangat berbeda dengan prinsip keadilan menurut dunia ini. Kalau dunia ini, kasih orang yang mengasihi kamu, tolong orang yang menolong kamu, jangan pedulikan orang yang menyakitkan kamu, menganiaya kamu. Bukan demikian. Kebenaran firman Allah mengatakan sebaliknya tentang prinsip-prinsip kebenaran yang dibangun oleh dunia ini. Sebab itu biarlah kita senantiasa memegang teguh kehidupan yang adil dan benar. Untuk itulah Allah memanggil kita untuk mencari Tuhan, mencari Allah setiap waktu dalam kehidupan kita, terlebih di waktu yang jahat ini. Nah, sekarang kita beralih pada topik. Kalau tadi alasan kenapa kita mencari Tuhan ada 4 alasan. Waktu ini adalah waktu yang jahat, dosa yang semakin bertambah banyak, kemudian penyembahan, ibadah yang tidak disukai, tidak berkenan pada Tuhan, dan keempat, karena ketidakadilan dan ketidakbenaran. Itulah alasan kenapa kita harus mencari Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang selanjutnya, yaitu mengapa? Apa itu mencari Tuhan? Kalau tadi kan mengapa? Mengapa kita mencari Tuhan? Karena waktu ini jahat, sampai kepada perbuatan keadilan harus nyata. Apa itu mencari Tuhan? Supaya kita memperoleh hidup, supaya hidup yang dari Allah itu sungguh terjadi di dalam kehidupan kita. Alkitab dengan jelas mengatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Berarti kalau kita tidak mencari Tuhan, kita akan mati. Berarti jalan satu-satunya untuk orang manusia bisa memperoleh hidup adalah dengan mencari Tuhan. Itu kalimat sederhananya. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Berarti kalimat negatifnya, kalau kita tidak mencari Tuhan, kita akan mati. Tidak ada sebuah daya upaya manusia yang dapat dipergunakan dalam dirinya untuk memperoleh hidup kecuali mencari Tuhan. Karena hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup adalah pemberian Tuhan. Siapa yang bisa mengatakan, oh tanpa Tuhan saya bisa hidup, tanpa Tuhan saya bisa memiliki hidup? Hidup yang bagaimana, pertanyaannya? Hidup yang bagaimana? Hidup yang berapa lama? Kalau
Kalau sudah bagaimana, berapa lama? Jujur Bapak Ibu, fakta dunia menunjukkan orang-orang dunia ini semuanya, saya perhatikan sebuah kurun waktu yang, maaf apakah ini kebetulan, tapi saya harus berani katakan, mereka berada dalam sebuah bilangan usia yang kelihatan yang hampir sama. Ya. Michael Jackson itu 51, Whitney Houston itu 53, Steve Jobs itu 53. Sebutkan siapa lagi orang-orang terkenal hari-hari ini yang dipanggil Tuhan. Berhenti di usia 50 sekian. Berapa lama? Syukur kalau masih masuk angka 50. Kalau di bawah 50, kepala 4, kepala 3, apa yang terjadi? Bagaimana dengan hidup manusia itu sendiri? Berapa lama dia bisa hidup dengan cara seperti itu? Tidak ada yang dapat dilakukan oleh manusia selain mencari Tuhan. Sebab kehidupan tidak dapat dialami, tidak dapat diterima oleh setiap orang selain kehidupan yang diberikan oleh Allah sendiri. Sebab itu perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yohanes pasal 10 ayat 10b. Sebab itu kemudian Yohanes 14 ayat yang ke-6 Tuhan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tidak ada seorang pun yang dapat mengalami hidup tanpa perjumpaan dengan Allah, tanpa persekutuan dengan Tuhan. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebab itu kita harus mencari Tuhan. Apa itu mencari Tuhan? Yang pertama, saya sudah singgung banyak di hari ini. Mencari Tuhan itu adalah yang pertama-tama artinya merendahkan diri, bertobat Bapak Ibu. Mencari Tuhan itu bukan bicara semata-mata berdoa lama-lama, berpuasa berhari-hari, bukan. Itu hanya bentuk rohaninya aja. Tetapi pengertian yang sesungguhnya bukan terdapat pada keadaan kita yang kelihatan rohani di mata manusia, tetapi yang paling penting adalah perubahan yang datangnya dari hati. Pertobatan itu adalah sebuah sikap yang muncul dari dalam sikap hati kita yang nampak dalam tindakan kita di luar. Orang yang mengalami perubahan dalam hati tidak sukar untuk dia langsung merendahkan dirinya. Apapun yang terjadi, sensitivitas terhadap dosa itu akan begitu tinggi. Sebab itu begitu Petrus menyangkal Tuhan Yesus, tidak lama daripada itu dia langsung menepuk dadanya, "Tuhan, ampunilah aku yang sudah menyangkal Engkau." Itulah yang membedakan Yudas dengan Petrus. Punya kepekaan terhadap dosa yang sedemikian rupa. Dia langsung bertobat, dia langsung merendahkan diri, "Ampunilah aku," dan dia menangis hancur hati. Daud juga mengatakan yang sama dalam Mazmur 91 ayat 18. Orang yang merendahkan hati, yang mau bertobat itu tidak akan lama-lama untuk bisa merasakan bagaimana dosa itu menyiksa batinnya, bagaimana dosa itu sudah memberikan sebuah beban kehidupan rohani yang membuat dia merasa berat untuk melangkah berjalan dalam kehendak Tuhan. Itu yang membuat tidak ada pilihan lain selain mengakui dosa di hadapan Tuhan dan berkata, "Tuhan, ampuni, pulihkan aku. Tuhan, aku mau berkenan di hadapan-Mu ya Bapa." Merendahkan diri seperti bangsa Niniwe. Begitu mereka merendahkan diri, nggak perlu berbulan-bulan. Peringatan Tuhan cuma 40 hari, 1 bulan 10 hari. Berarti nggak sampai 1 bulan saya percaya, nggak sampai 2-3 hari langsung reaksi respon daripada orang Niniwe. Berdoa, puasa, dan terlebihlah mereka meratap, menangis, dan meninggalkan berhala-berhala mereka, meninggalkan kehidupan mereka yang lama, dan sungguh mereka mengakui, menerima, mempercayai Allah yang diberitakan oleh Yunus di Niniwe. Niniwe, ingat, Niniwe ini ibu kota. Ya. Niniwe ini ibu kota Asyur, sebuah kerajaan yang besar. Tetapi ketika mereka mendengar sebuah peringatan daripada Nabi Allah Israel, waktu itu Nabi Yunus bin Amittai, mereka dengan cepat menerima respon. Padahal mereka berada di sebuah kota yang sedemikian rupa, yang membangun kesombongan, keangkuhan hidup, dan memiliki Allah mereka sendiri. Tapi inilah pelajaran yang sangat penting. Ketika kita sungguh mau merendahkan diri, tidak akan sebuah respon yang terlalu lama untuk kita berkata, "Tuhan, ampunilah saya sebagai orang yang berdosa. Tuhan, ampunilah saya." Kita tidak perlu malu ketika kita berkata, "Tuhan,
Saya capek dengan setiap beban yang saya pikul. Saya capek dengan keadaan yang membuat saya merasa berat untuk saya melangkah. Karena ada sebuah keadaan sikap hati saya yang salah. Saya mau ada pemulihan, ada pemberesan, ada pemulihan dalam hidup saya. Mencari Tuhan berarti kita sedang merendahkan diri, mengakui segala kekurangan kita, mengakui segala pelanggaran kita, dosa-dosa kita. Kita nggak bisa bicara minta ini dan itu. Kita tidak bisa bicara hal yang rohani sebelum kita mulai dengan hal yang mendasar. Begitu kita tahu ada beban dosa yang begitu menghimpit kita, disitulah waktu dimana kita harus berkata, Tuhan, bagaimana Tuhan mau mendengar doa kita kalau kita masih belum mengakui apa yang ada di dalam hati kita sendiri, yaitu segala dosa, beban yang begitu berat yang merintangi kaki kita. Sebab itu Yesaya 59 ayat 1 mengatakan, inilah yang memisahkan antara aku dan engkau. Ayat 1, bukan karena telingaku kurang panjang, bukan berarti tangan Tuhan kurang panjang untuk menolongmu, tapi yang memisahkan aku dan engkau adalah dosa-dosamu. Apa yang membuat Tuhan belum mendengar? Kenapa Tuhan belum menolong? Karena dosa. Karena itu kita harus sungguh-sungguh bertobat. Gereja Tuhan, kita harus sungguh-sungguh menyadari bagaimana kepekaan kita secara rohani. Jangan biarkan dosa bertambah-tambah. Akibatnya tidak ada jiwa-jiwa yang sungguh dimenangkan dalam sebuah proses kemurnian hati. Maafkan saya harus bicara terus terang. Gereja Tuhan di Indonesia, mereka memenuhi gereja-gereja karena mereka menerima undangan. Kalau kamu masuk gereja ini, kamu akan menjadi kaya. Kalau kamu masuk gereja ini, kamu akan menjadi keluarga yang sukses. Kalau kamu masuk gereja kami, maaf, gereja kayak tukang jualan obat. Kalau kamu masuk gereja kami, penyakitmu akan sembuh. Gereja hanya sekedar obral jualan obat. Bukan sebuah berita kebenaran yang membawa setiap hati untuk berbicara tentang kemurnian hati. Dengan ketulusan, dengan keikhlasan kita datang kepada Tuhan. Itulah dengan kerendahan hati dan berkata, Tuhan, kami orang berdosa. Adakah gereja menantang-nantang, hei orang berdosa, mari bertobat, datang kepada Tuhan. Hai orang kaya, bertobat, kalau tidak engkau akan binasa oleh karena kekayaan. Hei pejabat-pejabat, adakah gereja menyuarakan pertobatan seperti ini? Hai engkau merasa sombong, angkuh dan perbuatanmu yang jahat. Jangan sampai engkau menuai kejahatanmu dengan penghakiman, penghukuman Tuhan. Bertobat sekarang. Bertobat. Bukankah pesan perjanjian baru sejak Yohanes Pembaptis muncul? Pesannya sederhana, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tidak ada khotbah yang aneh-aneh, tidak ada khotbah yang dimodifikasi dengan berita-berita. Ikutlah aku sebab aku akan membuat kamu senang, aku akan membuat kamu bahagia. Tidak, Yohanes Pembaptis menunjukkan dia diikuti dengan murid-muridnya, tapi murid-muridnya tahu. Maaf katanya hamba Tuhan gembel istilahnya. Sekarang ini hamba Tuhan miskin. Karena Yohanes memang tidak menjual obat. Yang diberitahukan Yohanes adalah ikutlah Kristus, Allah yang kita sembah. Carilah Tuhan. Yohanes tidak katakan kau ikut aku bahkan kaya kau. Dia sendiri makannya belalang dan madu hutan. Pakaiannya adalah pakaian kulit unta, ikat pinggangnya dari kulit. Kehidupan yang sangat sederhana. Sebab itu ketika para ahli Taurat pun ikut dibaptis Sungai Yordan, dengan tegas Yohanes berkata, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang menyangka kamu dapat melarikan diri daripada penghukuman Tuhan? Kamu pikir dengan berkata, aku keturunan Abraham, Allah akan menyelamatkan engkau? Allah dapat menciptakan keturunannya dari batu-batu. Maaf Tuhan, ketika Allah berbicara batu biasa menjadi batu, itu bukan dimulai dengan sebuah pujian penyembahan, dari pertobatan. Karena itu Matius 3:8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Itulah gereja perjanjian baru mula-mula sebelum rasul-rasul itu berdiri. Inilah gereja Yohanes Pembaptis yang menyuarakan pertobatan. Tidak bicara tentang kata-kata yang lain, kau ikut Kristus kau akan kaya, kau akan ikut Kristus kau akan mengalami mujizat-mujizat. Tidak ada. Yang ada adalah bertobat. Sebab itu keadaan merendahkan hati, mencari Tuhan berarti kita sedang memberikan kepekaan rohani kita, introspeksi diri kita yang sangat dalam, evaluasi kehidupan kita, bagaimana kita di hadapan Tuhan.
2 Tawari 7 ayat 14 mengatakan, dan umat yang atasnya. 2 Tawari 7. Ya, dan umat yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik. Jadi kata berdoa di situ, kata merendahkan diri itu diikuti dengan lalu berbalik dari jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni. Perhatikan, harus ini dulu, mengalami rekonsiliasi dengan Tuhan. Allah mengampuni, maka aku akan memulihkan negeri mereka. Sebab itu mencari Tuhan, hal yang pertama adalah kita harus merendahkan. Cari Tuhan berarti kita merendahkan diri, itu berarti bertobat. Amsal 28 ayat 13 mengatakan, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Amsal 28 ayat 13. Tetapi siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Allah mengasihi orang-orang yang tidak malu dengan berkata, saya berdosa Tuhan. Disitulah awal bagaimana Allah mengadakan pemulihan, penerobosan secara nyata dalam kehidupan. Yang kedua, apa itu mencari Tuhan? Kalau kita sudah merendahkan diri, maka kedua ini akan menjadi sebuah kekuatan untuk kita bisa mencari Tuhan lebih dalam lagi, yaitu memiliki motivasi yang benar. Kalau yang pertama kita harus merendahkan diri, bertobat. Yang kedua adalah memiliki, mencari Allah itu berarti memiliki motivasi yang benar. Jangan mencari Tuhan dengan motivasi untuk mencari untung, untuk mencari kepentingan pribadi. Jangan. Itulah yang menyebabkan hidupmu tidak mengalami kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Nah, inilah yang menyebabkan celakanya gereja membiarkan motivasi-motivasi yang demikian ini bertumbuh. Maaf, saya harus kembali katakan sekali lagi yang ini. Ya tadi, bawa persembahanmu, bawa korban-korbanmu yang semakin banyak. Itu sudah membuat mengajarkan umat jemaat memiliki motivasi yang salah dengan pengajaran beri kepada gereja sekian banyak, engkau akan mendapatkan lebih banyak daripada itu. Motivasi yang bagaimana akan diajarkan? Jemaat sudah tujuannya adalah hanya sekedar mendapat untung ke gereja. Pak, saya sudah store perpuluhan. Pak, saya sudah rajin kasih persembahan, Pak. Kok saya belum diberkati, Pak? Kok saya belum, hidup saya begini-begini saja, dan sebagainya. Tanpa kita sadari motivasi yang salah berkembang oleh karena, maaf saya harus katakan, pengajaran yang salah. Sebab itu jangan ubah mimbar gereja menjadi tempat motivator semata-mata, berkhotbah yang enak-enak, yang menyenangkan telinga, yang membesar-besarkan daging. Tetapi kita tahu ujungnya adalah kebinasaan. Motivasi yang salah tidak akan membawa sebuah hasil dampak kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Motivasi kita harus benar dalam mencari Tuhan. Dalam keadaan yang bagaimanapun kita harus menjaga motivasi kita. Daud itu berkata demikian dalam Mazmur 69. Daud ini orang yang memiliki motivasi yang benar. Mazmur 69 ayat 14. Tetapi aku berdoa ya Tuhan kepadamu ketika engkau berkenan. Artinya Daud tidak berani berdoa kalau dia belum berkenan. Artinya Daud tidak berani berdoa kepada Tuhan kalau motivasinya salah. Daud memakai kata, tapi aku berdoa kepada ya Tuhan ketika engkau apabila engkau berkenan. Artinya Daud tahu bahwa Allah itu bukan mendengar apa yang kita ucapkan, Allah melihat apa yang keluar dari dalam hati. Hati yang penuh dengan motivasi yang salah, itu yang menjadi sebuah pemandangan Tuhan. Daud tahu persis Allah itu adalah perhatiannya hati. Allah tidak tertarik dengan perkataan-perkataan, tindakan-tindakan yang kelihatan di luar yang belum menunjukkan perkenanan dari dalam hati. Daud sungguh membangun sebuah Tuhan, aku tidak berani berdoa, aku tidak berani memohon sesuatu kalau engkau belum dapati, aku berkenan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku oleh pertolonganmu, dengan pertolonganmu yang artinya Tuhan itu setia mau menolong kita. Tuhan itu tidak pernah lupa untuk menolong kita. Masalahnya adalah adakah kita sudah menjaga hati kita supaya kita terus-menerus berkenan. Ini Tuhan itu lihat dengan pertolonganmu yang setia. Saya suka bahasanya Daud. Daud tahu persis bahwa Allah tidak pernah mengabaikan dia.
Allah pasti akan mendengar apabila dia berdoa. Masalahnya sekali lagi Daud selalu ingat bahwa kalau aku hidup tidak berkenan, motivasiku salah, hatiku salah di hadapan Tuhan, aku pasti tidak akan menerima jalan. Ayat selanjutnya Mazmur 139, Daud mengulang-ulangi tentang hati yang berkenan itu di hadapan Allah. Ayat yang ke-23, selidikilah hatiku, selidikilah aku, kenalilah hatiku, ya Allah. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, hatiku serong. Kata jalan dalam Alkitab itu bicara hati. Apakah hatiku serong, hatiku menyimpang daripada kebenaran? Lihatlah ya Allah, apakah hatiku serong, tuntunlah aku di jalan yang rata kebenaran, agar aku hidup dalam perkenanan Allah. Daud seorang yang berkomitmen tentang motivasi. Sekali lagi, motivasi atau keadaan hati adalah menjadi sebuah perhatian Allah yang sangat penting. Ketika kita membiarkan hati kita muncul motivasi-motivasi yang salah, maafkan Bapak Ibu, itulah yang menghalangi kita, sehingga kita tidak mengalami hal-hal apa yang seharusnya kita terima oleh pertolongan Tuhan yang setia. Sebab itu jangan ada perasaan hati yang salah segitu. Marah dengan Tuhan, marah dengan orang, atau yang jangan marah dengan Tuhan. Tuhan kok tidak jawab doa saya, sudah saya malas berdoa, saya tidak mau berdoa tuh, ngambek sama Tuhan. Marah dengan manusia, apapun yang manusia, jangan biarkan hati kita diserongkan hanya oleh karena perbuatan manusia. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia sehingga membuat kita serong kepada Tuhan? Kita yang rugi, hati kita diserongkan di hadapan Tuhan. Sebab itu kita harus terus-menerus menjaga motivasi kita. Sebab itu dalam perjanjian baru pun bicara yang sama. Orang hanya bicara tentang doanya, tentang kuasa doa, lupa dasar yang utama seperti mulai Mazmur Daud tadi 69:14. Dasar berdoa itu jangan ngomong iman kalau engkau belum hidup benar. Yakobus 5:16b itu doa orang benar, hiduplah sebagai orang benar, hiduplah dengan hati yang benar, hiduplah dengan tindakan yang benar. Itulah yang akan membuat imanmu, biarpun imanmu sebiji sawi, akan menghasilkan kuasa yang luar biasa. Sekalipun kau berkata imanku sebesar gunung, tapi kalau Allah melihat kau punya hati yang salah, kau punya motivasi yang tidak benar, itulah yang menghalangi imanmu yang begitu besar sekalipun. Doa orang yang benar, jaga hati kita secara benar di hadapan Tuhan, supaya kita berkenan di hadapan Allah. Ingat kata kebenaran yang kita bicarakan di awal, keadilan dan kebenaran. Kebenaran adalah berkenan, tidak kompromi dengan dosa. Itulah kebenaran. Kita tidak mau kompromi dengan dosa, walaupun kita mengalami keadaan apapun. Tidak menjadi alasan kemudian kita biarkan dosa mengambil tempat. Dosa berkuasa dalam diri kita sehingga kita mengabaikan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Akibatnya rugi besar. Doa-doa kita menjadi doa yang hambar, doa-doa yang biasa-biasa. Seharusnya doa kita menjadi doa yang penuh kuasa ketika kita terus menjaga hati kita hidup dalam kebenaran perkenanan Tuhan. Doa orang yang benar, sekali lagi jangan kutip setengah-setengah firman Tuhan. Hanya hamba Tuhan ngomong doa orang beriman, tapi orang beriman yang tidak benar bagaimana? Abraham aja berdoa untuk keselamatan Sodom dan Gomora. 10 orang benar aja, paling sampai 10 orang, tidak ada orang benar. Tuhan tidak jawab sekalipun Abraham yang berdoa. Seharusnya kalau berpikir Abraham bapak pasti, oh ya kasih ini hambaku yang setia. Tapi tidak, ukurannya adalah ada orang benar di Sodom dan Gomora. Bukan bicara iman yang luar biasa. Yang ngomong iman-iman, tapi kalau perilaku perbuatan kita. Sebab itu perhatikan pengajaran kita. Jangan kita menyalahgunakan pengertian iman tanpa didasari pengertian iman pertama-tama itu Bapak Ibu. Jemaat perhatikan. Pengertian iman itu adalah diperhitungkan Tuhan kebenaran. Sebelum bicara akibat daripada iman, mujizat itu bicara kebenaran dulu. Sebab kita dibenarkan oleh iman. Sebab itu orang benar hidup karena iman. Jadi arti yang mendasar daripada iman itu pertama-tama adalah hidup orang benar. Hidup sebagai orang benar dulu, baru kita bicara hidup orang beriman.
Kita terlalu cepat melompat kepada hidup beriman. Hidup bicara tentang penyakit sembuh, masalah selesai, persoalan dibereskan, mujizat terjadi. Tapi kita lupakan langkah yang pertama, yaitu pengertian iman itu sendiri adalah kita harus menjaga perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus jaga hati motivasi kita. Baru kita bisa klaim Tuhan janjimu, Tuhan berkatmu, Tuhan kau sendiri beritahukan padaku. Tentang segala itulah Tuhan ingat Abraham, aku ingat janjiku atasmu, aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit. Karena Allah melihat Abraham sungguh orang yang benar di mata Tuhan. Motivasi yang benar. Makanya Yakobus ini adalah pendoa, Bapak. Yakobus ini seorang yang berdoa. Makanya Yakobus pun banyak bicara tentang iman. Dari awal dia berbicara tentang iman. Hendaklah kau memintanya dengan iman, jangan dengan bimbang. Yakobus 1 ayat 6. Ini bicara tentang iman, doa yang beriman. Ya. Tapi juga disertai dengan kehidupan yang benar. Karena Yakobus pasal 4, kalau kita lihat Yakobus pasal pertama, itu adalah prinsip-prinsip doa. Yakobus ini seorang pendoa, makanya dia ajarkan pertama, berdoa itu dalam ketekunan. Karena kamu tahu bahwa ujian, Yakobus pasal pertama ayat yang ketiga, kamu tahu bahwa ujian terhadap ketekunan itu menghasilkan, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Berarti orang yang berdoa itu harus tekun. Yang kedua adalah bukan yang bertekun sampai tekun yang buah yang matang. Kemudian harus berdoanya dengan iman. Tidaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Yakobus 1 ayat 6. Prinsip yang kedua tentang doa, kita harus berdoa dengan percaya dan jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan ke sana kemari. Orang yang demikian jangan mengharapkan sesuatu daripada Tuhan. Karena orang yang mendua hatinya, ayat yang ke-8, tidak akan tenang hidupnya. Prinsip selanjutnya berbicara tentang doa. Pertama bicara ketekunan, kedua dengan iman. Yang selanjutnya diarahkan Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ada faktor salah berdoa. Apa itu salah berdoa? Karena apa yang kamu minta itu tidak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini motivasi yang salah. Itulah doa orang yang benar. Baru Yakobus naik ke puncak doa itu. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar, besar sungguh kuasanya. Jadi jemaat, mari perhatikan hati kita, awasi sungguh-sungguh, supaya doa-doa kita menjadi doa yang berkenan kepada Allah. Dan percayalah, Tuhan itu menjawab kita dan pertolongannya yang setia. Tuhan pasti mendengar segala permohonan kita. Yang ketiga, apa itu orang mencari Tuhan? Yang ketiga, kalau kita sudah merendahkan diri, mengakui pelanggaran kita, kita jaga hati kita, motivasi kita, maka yang ketiga adalah sungguh-sungguh. Kalau kita sudah merasa benar itu nggak usah ragu-ragu. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus pasal pertama, jangan bimbang. Orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Artinya sungguh-sungguh, orang yang sungguh-sungguh tidak akan bimbang. Karena itu konteks Yakobus 5. Kalau kita lanjutkan ayat 17, Elia itu manusia biasa. Sekali lagi tentang doa, Yakobus ini seorang pendoa, makanya dia suka membahas topik doa. Ayat 17, Elia itu manusia berdoa, hanya dia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Maka hujan pun tidak turun. Dan dia berdoa pula, maka hujan pun mengeluarkan turun. Langit pun menurunkan hujannya. Karena kuasa doa, inilah kekuatan doa yang luar biasa. Sungguh-sungguh perhatikan itu. 2 Tawari pasal yang ke-16 ayat 9. Bapak Ibu, kita ini bukan orang yang tidak rajin. Banyak orang Kristen itu rajin. Satu yang kelemahan dasar daripada orang Kristen, nggak sungguh-sungguh itu. Rajin sih rajin, tapi kesungguhan ini yang kurang. Jujur aja kita akui, tanya diri kita masing-masing, sudahkah kita berdoa sungguh-sungguh? Tinggalkan doa, ya sudah Tuhan, kau jawab nggak jawab terserah Tuhan. Nah ini kalau nggak sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh itu tidak ada kata dijawab nggak dijawab terserah Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh itu imannya luar biasa. Seperti kata Elia, dia akan berdoa, Tuhan kau tahu aku tidak berdoa dengan cara yang biasa Tuhan. Aku berdoa dengan segenap hatiku.
Makanya Tuhan ajarkan perjanjian baru, kasihlah Tuhan Allahmu dengan senap hati, senap jiwa, kekuatan, dengan sungguh-sungguh maksudnya. Bapak Ibu, hal yang kita abaikan itu kesungguhan kita. Kita sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah rahasia kekuatan. Makanya itu 2 Tawari pasal 16-9, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Allah itu sudah mau memberikan kekuatannya, Allah sudah memberikan kuasanya kepada kita. Hanya pertanyaannya, permasalahan adalah sudahkah kita mencari Tuhan sungguh-sungguh? Ingat jemaat Tuhan, ingat gereja Tuhan. Ketika Amos berbicara carilah Tuhan, Amos mengatakan jangan pergi ke Betel, jangan mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, jangan menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Sekali lagi ini bicara gereja loh, ini gereja, ini tempat ibadah, ini tempat sembahyang orang Yahudi. Kenapa sampai Tuhan terus kita sembahyangnya di mana? Sembahyangnya di mana terus kalau tidak boleh? Ternyata alasannya disebutkan di 21-26 tadi. Karena gereja tidak sungguh-sungguh. Gereja rajin tiap minggu buka ibadah. Oh, apalagi gereja Surabaya, Senin sampai Minggu, kayak jam kantor aja, ada ibadah terus. Tapi kantong persembahan juga buka terus. Itu sama aja ngumpulin dana, itu ngumpulin kolekte. Ada ibadah yang stop dana langsung Senin sampai Minggu. Tapi kalau dananya terus jalan, kantong kolektenya terus jalan, ibadah puasa selesai. Perhatikan, ada ibadah yang kesungguhan kita didasari oleh apa? Kesungguhan kita kalau ada berkat, kalau ada jawaban, kalau ada mujizat. Kalau tidak ada jawaban, tidak ada berkat, tidak ada mujizat, adakah kita masih sungguh-sungguh? Lockdown ini bagus menjadi sebuah ujian bagi kita pelayan-pelayan Tuhan. Apakah kita masih melayani seperti kondisi normal dengan jemaat yang penuh, dengan jemaat-jemaat yang luar biasa yang kita miliki, ratusan, ribuan, dengan tempat yang kita berkhotbah dengan begitu bersemangat ya? Atau keadaan yang sekarang ini membuat kita sudahlah paling yang dengar, jemaat juga belum tentu dengar. Kita mulai melihat kita tidak menjaga kesungguhan hati kita. Jadi motivasi kita ketika sungguh-sungguh pada saat normal adalah motivasi apa? Maaf kata kasarnya saya ngomong apa nih? Karena kalau normal, semuanya normal. Ada persembahannya, ada dananya. Sekarang kalau lockdown gak ada persembahannya, kan sederhana. Kembali lagi itu bicara ke motivasi. Begitu motivasi salah ini mempengaruhi kesungguhan hati kita. Mari kita sungguh-sungguh. Mari pelayan jemaat kita, gereja Tuhan di akhir zaman harus sungguh-sungguh. Sebab yang akan dituntut Tuhan di sebuah kota, di sebuah negara, bukan pemerintahan, bukan bangsa itu. Tapi terus terang saya harus katakan, gereja Tuhan yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Sudahkah engkau berdoa untuk kota ini? Sudahkah engkau berdoa untuk bangsa? Sudahkah daerah itu mengalami kesejahteraan? Bukan yang lain. Kita gereja Tuhan akan menjadi awal bagaimana Allah meminta pertanggungjawaban, karena kita lah gereja Tuhan yang disebut sebagai kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Tuhan tidak katakan pemerintahan dunia ini terang dunia, bukan. Jadi yang seharusnya memiliki dampak pengaruh dalam segala pengajaran, dalam segala kebenaran, dan dalam segala pola perilaku teladan hidup harus lahir dari gereja Tuhan. Gereja harus sungguh-sungguh serius menyikapi panggilan Tuhan. Kalau tidak, ya apa jadinya? Apa jadinya? Kalau peristiwa demi peristiwa ini terjadi, dunia ini sudah mulai terjadi. Allah mencari kesungguhan hati, Allah memanggil yang tidak sungguh-sungguh, ayo sungguh-sungguh. Sebelum keadaan-keadaan yang lebih sulit, lebih susah, lebih menderita akan terjadi, yuk sungguh-sungguh. Supaya ketika hal itu terjadi, Tuhan sudah katakan asal kita berseru, Tuhan akan berikan kelegaan.
Kita harus sungguh-sungguh supaya kita dilewatkan, diluputkan, atau kalaupun kita melewati masa kesusahan, Tuhan beserta kita. Karena Allah melihat kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari umat Allah bersungguh-sungguh di akhir zaman. Artinya jangan setengah-setengah. Jemaat di Laodikia itu jemaat yang setengah-setengah. Wahyu pasal 3 ayat yang 15 mengatakan, aku tahu pekerjaanmu, kamu tidak dingin, kamu tidak panas. Alangkah baiknya jika kamu dingin atau panas. Jadi karena kamu tidak dingin atau panas, maka aku akan memuntahkan kamu. Dan yang menarik konteks gereja ini, perhatikan jemaat Tuhan, perhatikan gereja, konteks jemaat yang tidak sungguh-sungguh, gereja yang tidak sungguh-sungguh, pelayan yang tidak sungguh-sungguh adalah jemaat gereja Laodikia. Gereja Laodikia ini pada ayat selanjutnya menunjukkan menjadi gereja yang merasa dirinya kaya. Kami tidak kekurangan apa-apa, bahkan kami memperkaya diri kami sendiri. Akibatnya kekayaan menjadi sebuah perhatian mereka. Mari jangan ada yang setengah-setengah, tidak dingin, tidak panas. Tuhan melihat hati kita, hidup kita. Jangan sampai kita dimuntahkan. Mari kita mau sungguh-sungguh. Terlalu banyak janji, pertolongan, kekuatan, kuasa Tuhan yang diberikan ketika kita bersungguh-sungguh kepada Dia. Yang keempat, yang sungguh-sungguh, apa yang harus kita lakukan dalam mencari Tuhan? Atau apa arti mencari Tuhan? Yang keempat itu mencari Tuhan berarti kita mencari dengan kesetiaan. Setia mencari Tuhan. Mari kita lihat langsung firman-Nya. Wahyu pasal 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Apa arti kesetiaan di sini? Arti kesetiaan di sini adalah kesetiaan yang tidak memilih. Tuhan, saya akan setia sama Tuhan kalau semuanya baik-baik. Tuhan, saya setia sama Tuhan kalau semuanya enak menurut saya. Tuhan, saya akan setia sama Tuhan kalau keadaan itu. Konteks lihat mereka, kamu akan mundur sebelum kamu akan dimasukkan dalam penjara. Bahkan ada jemaat iblis yang mengaku dirinya Yahudi akan menfitnah kamu. Tapi adakah kita, bukan masalahnya penderitaan itu sendiri, bukan penjara itu sendiri, tapi adakah kita setia sampai mati? Yang Allah kehendaki adalah kesetiaan kita mengikut Tuhan. Adakah kita mau setia dengan Tuhan hanya karena kalau kita melihat janji Tuhan terjadi, keadaan baik, enak, kita setia. Tapi kalau mulai keadaan berubah, keadaan tidak lagi seperti yang kita harapkan, adakah kita tetap setia? Jemaat Tuhan, kata setia itu berarti kita tidak membuat pilihan. Sama seperti orang dalam komitmen pernikahan, kaya, miskin, susah, senang, menderita, sengsara, maupun mengalami kesuksesan, keberuntungan, keberkatan. Setia satu dengan lain. Itulah kata setia sampai mati. Artinya tidak pilih-pilih. Aku setia sama kamu kalau kamu tetap kaya, tetap jaya, tetap bisa memberi saya. Itu bukan kesetiaan. Ya. Itu pilih kasih. Hanya mengasihi apabila sesuai dengan harapannya. Kalau tidak sesuai dengan harapannya, ia tidak mau setia. Bukan demikian. Setialah, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Allah tidak pernah memberikan pencobaan yang lebih dari kita. Tahukah kita ketika kita ngomong perubahan, apa itu perubahan? Sesuatu yang selalu menjadi lebih baik. Ingat, memang kelihatannya belum, ini kok berubah? Ekonomi saya, kesehatan saya, bapak ibu saya percaya, saya tidak pernah takut dengan berubah. Hakim penari ini tiba-tiba tidak ada uang, saya tahu yang lebih baik pasti datang. Itu kata perubahan. Sekali lagi, kalau keadaan kita lebih buruk, itu bukan perubahan, itu kemun, itu bahasa. Ingat ya, dari awal saya sudah sampaikan dua bahasa yang berbeda. Jadi kalau kita ngalamin perubahan, jangan biarkan perubahan. Tapi kenyataannya keuangan saya berkurang, Pak. Kenyataannya keadaan tidak lebih baik. Kata saya apa tidak lebih baik? Tunggu sebentar lagi, kamu pasti lebih baik.
Hanya kita melihat yang tidak baik saja, kita gagal fokus. Fokus aja kepada janji Tuhan. Tidak ada. Pasti yang lebih baik dalam proses perubahan itu akan mengikuti setiap kehidupan. Pasti diberikan oleh Allah. Karena penolongmu, kata Daud Mazmur 69:14 tadi, adalah penolongmu adalah setia. Pemahaman kita yang lanjut, Wahyu 17 ayat 14. Apa arti setia? Pertama, setia itu nggak pilih-pilih. Kita nggak setia karena keadaan baik-baik. Nggak baik pun kita mau berkata kami tetap setia. Wahyu 17 ayat 14. Dan mereka akan berperang melawan anak domba, dan anak domba itu akan mengalahkan mereka, sebab dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan yang gak cukup dipanggil, gak cukup dipilih. Perhatikan orang percaya, anak-anak Tuhan, jangan bangga hanya sekedar engkau merasa dipanggil, dipilih. Hal yang ketiga yang harus engkau miliki adalah engkau harus kedapatan setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Kita harus setia, artinya orang setia itu akan mengalami janji kemenangan. Orang yang setia itu akan mengalami kemenangan karena dia akan setia. Karena Wahyu 2 ayat 10 tadi, dia tadi sudah mengatakan, hendaklah engkau setia sampai akhir, sampai mati. Nah, kalau kita sudah setia sampai akhir, itu artinya kemenangan akan disediakan Allah bagi kita. Kenapa kemenangan belum terjadi? Karena kita setianya setengah-setengah. Setia, tidak setia. Kenapa? Ya tadi kita melihat keadaan. Kita melihat adakah Tuhan menolong kita, adakah janji Tuhan terjadi. Begitu janji Tuhan tidak terjadi, tidak menolong kita, kesetiaan kita kendor, kesetiaan kita tidak terjadi. Kita harus setia sampai akhir karena kemenangan. Apa masalah? Apa kebutuhan? Yang Allah kehendaki adalah be faithful. Jadilah setia. Mungkin kau berkata, Tuhan, aku tidak punya iman seperti orang itu. Engkau tidak berkata, saya tidak punya iman seperti ini. Tidak punya iman seperti saya berani katakan. Tapi asal saya, Feli David, mau setia kepada Tuhan, Allah bisa upgrade iman saya. Iman saya yang tadinya low, yang sangat bawah. Tapi kalau saya setia mencari Tuhan, dalam segala kelemahan saya, dalam segala keterbatasan saya, dalam ketakutan, kekhawatiran menghadap pergumulan, saya tetap berkata, Tuhan, aku sekali-kali tidak akan tinggalkan Engkau. Iman saya itu akan di-upgrade. Iman saya itu akan diangkat Tuhan perlahan-lahan dari yang bawah sampai naik, sampai kemenangan seperti yang dikatakan. Mereka inilah akan bersama-sama anak domba, akan mengalami kemenangan di akhir zaman. Ini akhir zaman. Anak domba Allah sedang mempersiapkan para pemenangnya. Mereka yang dipanggil, yang dipilih, dan yang akhirnya apa itu setia. Amsal 19 ayat 22. Apa itu yang setia? Sifat yang diinginkan dalam diri seseorang ialah kesetiaannya. Berarti orang yang setia adalah orang yang menginginkan sesuatu yang baik dalam dirinya. Kalau kita tidak berlaku setia, berarti tanpa kita sadari kita sedang membiarkan hal-hal yang tidak baik. Orang yang setia itu berarti orang yang mengharapkan hal-hal yang baik itu terbangun, terjadi, terbentuk dalam dirinya. Sifat yang diinginkan dalam diri seseorang ialah kesetiaan. Lebih baik orang miskin daripada pembohong, sampai sebuah pembandingnya itu. Kesetiaan itu memiliki sebuah ukuran nilai yang lebih. Makanya salah satu sifat Allah dikatakan faithful, itu terjemahannya kasih setia. Tidak hanya love, love tambah setia. Coba aja pasangan ngumbar kata-kata cinta, tapi kalau dia maaf, orang dewasa selingkuh sana sini, nggak setia dengan pasangan hidupnya. Apa arti kata cinta yang diucapkan? Cinta itu justru bukti cinta kasih yang sungguhnya itu harus dibuktikan lewat setianya. Orang yang penuh kasih adalah orang yang setia kepada orang yang dicintai. Makanya ini yang dikehendaki, kita harus setia. Tanpa kita sadari, begitu kita bangun komitmen setiap di dalam penderitaan, dalam kesukaran, ketika orang tidak tahu bagaimana kita susahnya bergumul hidup, tapi cuma orang, kok bapak, ibu, kok setia ya. Orang tidak tahu bagaimana kita hanya mengatakan, Tuhan, aku tidak punya apa. Mungkin imanku ini sudah hampir, Tuhan ada di bibir jurang, gimana aku.
Tapi Tuhan, terhadap kesetiaan ini Tuhan, aku tidak akan pernah undur Tuhan. Aku akan tetap setia. Pengharapanku boleh sepertinya kelihatannya ditabrak awan-awan, hanya awan gelap saja. Aku tidak melihat cahaya terang yang menerangi, membuka jalan bagiku. Tapi untuk setia, aku tidak akan berhenti untuk berlaku setia. Daud itu terkenal dengan setia. Daud itu orang yang setia. Walaupun dia jatuh bangun, dia pernah marah juga. Tapi ketika dia bersikap setia, dia tidak akan pernah sekalipun tidak setia. Kesetiaannya kepada Tuhan sungguh teruji. Sebab itu anaknya Salomo pun mengatakan, Amsal ditulis oleh Salomo. Kenapa dia bisa memakai kata yang sederhana? Sifat yang diinginkan seorang ialah kesetiaan. Dia melihat itu dalam figur bapaknya, orang yang setia kepada Tuhan. Maka dia pun belajar. Karena dia sendiri adalah orang yang mewarisi kekayaan. Ingat, Salomo ini mewarisi kekayaan, dia kaya. Tapi kenapa dia membuat sebuah perbandingan lebih baik orang miskin daripada pembohong? Dia sungguh menunjukkan bagaimana aku dan kekayaanku menjadi tidak berguna ketika aku tidak setia. Bukti ketidaksetiaanku adalah aku kawin dengan 300 istri, 700 gundik. Bukti ketidaksetiaanku kepada Tuhan, aku mengabaikan sifat kesetiaan ayahku Daud. Dan akibatnya ini yang terjadi, aku tidak setia kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub, nenek moyangku. Aku membiarkan harta warisan ini untuk kepuasanku, memperistri banyak perempuan-perempuan daripada bangsa-bangsa lain. Akibatnya aku disesatkan oleh istri-istri. Allah Istoret, semuanya disembah oleh Salomo. Penyesalan akhirnya dia diingatkan sifat yang diingini seseorang, kesetiaan. Kesetiaan. Mari kita setia, maka pasti Tuhan akan berkenan menemui kita. Ketika kita mencari Tuhan, kita pasti akan mengalami hidup, supaya kita melihat jalan-jalan Tuhan. Akhirnya yang kelima, apa itu arti mencari Tuhan? Yang pertama, merendahkan diri. Yang kedua, memiliki motivasi yang benar. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Yang keempat adalah setia. Dan yang terakhir, percaya. Setiap tindakan kita itu harus disertai dengan setia dan percaya. Motivasi yang benar dan percaya. Merendahkan diri dan percaya. Jangan hapuskan percaya ini. Mazmur 91. Banyak orang suka mengutip Mazmur 91 ayat perlindungan pada ayat 7 dan 8. Langsung melihat 7 dan 8. Ketika 1000 rebah di sisiku, berlaksa sebelah kananku. Padahal justru ayat pentingnya itu rahasia bagaimana 1000 rebah di sisiku, berlaksa di kananku, itu di ayat 1 dan 2 dimulai. Orang yang berlindung dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Yang terakhir adalah Allahku yang ku percaya. Kita mau ngomong sampai busa ludah, oh aku kan diluputkan. Percaya enggak masalahnya? Percaya tidak. Pemazmur ini berkata, Allahku yang aku percaya. Makanya dia bisa berkata, sekalipun 1000 rebah. Ya sekarang kita ngomong 1000 rebah karena belum mengalami COVID. Kalau benar Tuhan izinkan, ayo. COVID benar-benar Tuhan izinkan melanda. Jakarta sedang menjadi-jadi, Bapak Ibu, bukan berkurang loh. Surabaya juga sedang menjadi-jadi. Maaf, saya harus ngomong, katakan berita apa adanya, ini peristiwa. Kita bersyukur aja kita di sini nggak disayang Tuhan. Nggak belum Tuhan, nggak Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan, apakah kita tetap bisa percaya kepada Tuhan, berkata Tuhan luputkan? Begitu keluarga kita kena korban COVID, mulai kita khawatir, kita ikut panas dingin, kita nggak ikut sakit, khawatir bagaimana? Adakah kita mempercayai Tuhan? Kata pemazmur, orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata. Bisakah kita berkata, Tuhan engkau ada kepercayaan? Lanjutkan ayat 14. Lama-lama langsung 14. Sebab itu pemazmur Daud menuliskan demikian, sungguh hatinya melekat kepada aku, maka aku akan. Nah inilah, hatinya melekat, makanya diluputkan dari 1000 rebah, 10 berlaksa rebah. Karena hatinya melekat, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku, ia menyerukan namaku dalam kesusahannya, dalam seluruh hidupnya. Maka kemudian
Bila ia berseru, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan, sekali lagi diluputkan, bahkan akan memuliakannya, Bapak Ibu. Kemuliaan Allah itulah mencari Tuhan. Bahkan kemudian ditutup ayat 16, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan keselamatan daripadaku akan ku perlihatkan keselamatan yang daripada Tuhan akan perlihatkan. Semua yang baik, semua yang berharga, itulah yang sesungguhnya disediakan oleh Tuhan. Carilah Tuhan. Allah tidak punya rencana yang buruk. Asal kita mau mencari Tuhan, maka hidup, kata firman Allah, pasti Tuhan berikan pada kita. Mari umat Tuhan, jemaat Allah, keluarga HOT, dan semua orang percaya, mari kita mencari Tuhan. Ini waktu yang mencari Tuhan, karena hari-hari ini jahat. Kejahatan sedang bertambah nyata. Lihat Allah berurusan dengan gereja. Maaf, saya harus ngomong tentang gereja, karena faktanya Amos berbicara tentang pelanggaran gereja, dosa-dosa gereja. Mari kita tidak mau tutup mata terhadap keadaan gereja di akhir zaman. Mari kita mau semakin terbuka, kita memiliki roh kepekaan supaya kita tidak kompromi dan dosa. Mari tindakan yang adil dan benar, jangan melihat muka. Mari perlakukan semua orang sama, kaya, miskin, orang biasa ataupun orang penting sekalipun, orang dengan kondisi bagaimanapun, mari kita melakukan apa adanya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan melihat kehidupan yang daripada Allah Tuhan nyatakan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati keluarga AOT semakin giat dan semakin kuat dalam roh kita bersekutu dengan Bapa. Haleluya. Kita berdoa.